Kami ini milik-Mu Tuhan, kami ini milik-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu, kami ini milik-Mu, kami ini milik-Mu, kami ini milik-Mu, kami ini milik-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Gembala kami yang baik, hari ini Tuhan telah sediakan rumput yang hijau untuk kami nikmati bersama-sama. Dan tibalah saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan Engkau bersabda. Oleh sebab itu, bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari jemaat yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Amin. Ya, silakan duduk. Bapak Ibu, sebelum kita membaca nats kita dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11, tadi bacaan bertanggapan sebagian besar diambil dari situ. Latar belakang bacaan kita sebelum kita baca, ambil Abed bisa tampilkan. Ada situasi yang berduka di tengah-tengah jemaat Tesalonika, karena di antara jemaat, keluarga, handai taulan, ada yang meninggal. Jadi mereka tengah berduka. Itu makanya Yesus katakan, janganlah kamu berduka seperti orang yang tidak punya pengharapan. Itu di ayat 4 ayat 13 dari 1 Tesalonika. Tentu ini bukan hal yang mudah. Ditambah satu lagi, jadi ini latar belakang bacaan kita. Ditambah satu lagi, bahwa situasi kerohanian kota Tesalonika itu udah rusak. Kenapa? Yang pertama karena marak ajaran yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang meninggal. Bahkan parahnya mereka berkata tidak ada kebangkitan Yesus, apalagi kedatangannya ke bumi. Itu rusaknya orang Tesalonika. Rusak yang kedua orang Tesalonika adalah kota itu kan kota maju. Pada saat itu Tesalonika ini adalah ibu kota Makedonia, salah satu kota pada zaman Romawi. Jadi karena maju, ya seperti Jakarta inilah, kota ini jadi kota bebas, banyak yang mabuk. Sampai-sampai di Tesalonika ada seorang dewa namanya Dewa Dionysos. Dewa ini adalah dewa anggur, dewa mabuk, dewa kegembiraan. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana, dalam tanda petik, bagaimana gilanya kota Tesalonika ini. Nah, dalam situasi seperti ini, keputusan jemaat Tesalonika untuk tetap ikut Yesus nggak mudah Bapak Ibu. Mereka sedang berduka karena ada kerabat, ada jemaat, ada keluarga mereka yang sudah meninggal. Kemudian di tengah-tengah situasi kota Tesalonika yang bebas, banyak ajaran sesat yang lagi viral, ada harga yang harus mereka bayar. Apa itu harga yang harus mereka bayar? Mari kita lihat apa pesan Paulus dari nats kita, yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11, di saat jemaat Tesalonika dalam situasi yang tidak baik. Nah, karena kalimat ini adalah kalimat penghiburan, saya mau begini Bapak Ibu. Coba posisikan diri kita jadi jemaat orang Tesalonika yang sedang berduka, ada di tengah-tengah masyarakat yang bebas,
pergaulan bebas, seks bebas, mabuk, kemudian dengan ajaran yang tidak baik. Apa itu? Saya mau saat kita membaca firman Tuhan, mari kita resapi, mari kita nikmati, seakan-akan kita sedang berhadapan dengan menu makanan favorit kita. Setuju? Saat ini ada menu makanan favorit yaitu makaroni, makanan rohani. Oleh sebab itu saya baca buat kita, lalu Bapak Ibu coba nikmati. Coba tangkap pesan apa yang dipesankan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika saat mereka itu ada di dalam gundah gulana. Pokoknya bad mood lah istilahnya. Saat saya membaca, coba Bapak Ibu dengarkan dan simak. Telan apa yang mau Bapak Ibu telan. Simpan apa yang mau Bapak Ibu simpan. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Kata Paulus, tetapi itu menghilangkan paradigma pendapat yang terjadi pada saat itu bahwa tidak ada kebangkitan, tidak ada kehadiran Yesus. Makanya Paulus katakan, tetapi tentang zaman dan masa-masa saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Kenapa? Ayat 2. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Jadi Paulus menghibur orang-orang di Tesalonika, ini kalian sudah khatam. Hingga apapun kata zaman, apapun kata orang-orang pintar, Yesus tidak datang. Yesus datang, hanya Yesus datang seperti pencuri. Kira-kira seperti itu. Ayat 3. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Ayat yang keempat. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Grippers tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kita, semua jemaat Grippers adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka Allah. Inilah baiknya Tuhan itu. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ayat 11, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, ya, Bapak Ibu, inilah firman yang sudah kita baca. Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca firman Tuhan dan yang memelihara. Bapak Ibu, ada yang ditelan firman Tuhan hari ini? Ada yang ditangkap? Ada ya? Bahwa semua orang yang sudah mendapat anugerah Tuhan, itu dinamakan anak-anak siang, itu dinamakan anak-anak terang, bukan anak-anak gelap atau anak-anak malam. Suatu ketika ada konferensi iblis. Dan cerita ini bisa sekaligus jadi ilustrasi dari khotbah hari ini. Lalu diadakanlah konferensi besar. Lalu diundanglah delegasi-delegasi, ada delegasi tukang bohong, ada delegasi penipu, dan ada delegasi dan segala macam. Lalu tidak hanya senior yang diundang dalam konferensi iblis itu. Diundang juga utusan junior beberapa orang. Hanya satu tema dari konferensi iblis itu. Bagaimana supaya manusia enggak bertobat. Lalu setelah selesai beberapa sesi, dapatlah sesi untuk apa usul kita supaya manusia enggak bertobat.
Lalu masing-masing mereka tunjuk tangan. Saya pimpinan, saya pimpinan. Ya oke, mungkin dilihat udah senior, mungkin tanduknya udah panjang dan tajam kali ya. Apa usul kamu? Usul saya adalah, saya akan serukan kepada dunia. Dan saya akan bisikkan ke telinga setiap orang, bahwa surga tidak ada. Karena surga tidak ada, maka wajarlah mereka buat apa bertobat. Toh juga surga enggak ada. Sia-sia toh mereka bertobat. Kata pimpinan. Masalahnya manusia udah tahu bahwa surga ada. Jadi sepertinya usul itu enggak cocok. Kalau begitu ada yang punya usul lagi? Semua berlomba. Saya ketua. Oke, kamu. Apa usul kamu? Saya justru sebaliknya. Apa yang dikatakan tadi, jangan katakan kepada manusia bahwa surga tidak ada. Saya akan bisikkan ke telinga semua orang percaya. Saya akan bisikkan ke telinga semua orang Gribers bahwa neraka tidak ada. Usul yang bagus. Apa maksudnya kamu? Kalau mereka tahu neraka tidak ada, nggak perlu bertobat. Tahu juga mereka akan masuk surga. Jadi nggak perlu bertobat. Ketua berpikir, tapi kan semua manusia udah tahu kalau neraka itu ada. Waduh, itu usul-usul yang canggih aja udah ditolak. Ada lagi yang punya usul. Lantas dari belakang seorang iblis junior dengan berani mengangkat tangan sambil nunduk. Pimpinan, saya pimpinan. Izinkan saya untuk menyampaikan satu usul. Apa usulmu itu? Saya tidak akan mengatakan kepada manusia bahwa surga tidak ada, neraka tidak ada. Biarkan mereka tahu surga tidak ada, neraka tidak ada. Tapi saya akan bisikkan ke telinga semua orang. Saya akan katakan ke seluruh dunia. Dan saya akan katakan kepada para pengerja, kepada para pendeta, kepada para musisi, kepada para singers, kepada para pengerja, kepada para majelis, diakan dan penatua. Surga ada ya, neraka ada ya. Tapi tentang kedatangan Tuhan, itu masih jauh sekali. Kan di Alkitab katakan, ada tanda-tandanya, gempa bumi, kelaparan di sana sini, orang tua melawan anak, anak melawan orang tua. Benar, itu terjadi. Tapi Alkitab berkata, itu baru permulaan. Benar gitu? Alkitab katakan, itu semuanya baru permulaan. Jadi masih lama Tuhan datang. Jauh sekali. Pemimpin berpikir, boleh juga nih iblis junior. Saya akan promosikan kamu nanti. Apa alasan kamu? Kata iblis junior. Saya mengatakan itu supaya manusia menunda-nunda pertobatan. Lalu hidup dalam dosa, dan lama-kelamaan mereka akan lupa untuk bertobat dan akhirnya mereka terlambat. Bapak Ibu, saya tidak sedang membesar-besarkan atau membanggakan cara kerja iblis. Tapi ternyata tidak sedikit di antara orang-orang percaya yang sudah terjerat tipu muslihat iblis. Siasat iblis dengan mengulur-ulur waktu, kita terbuai dengan kenikmatan dunia supaya manusia tidak bertobat. Tapi sadar atau tidak, pelan tapi pasti, siapa saja begitu masuk, susah untuk keluar. Bapak Ibu tahu bubu, ini jerat ikan, ada di Kalimantan, bubu. Bubu ini terbuat dari bambu, depannya gede, lalu di tengah-tengahnya ada pintu masuk, tapi di sini ada juga yang gede. Setiap ikan yang masuk dalam bubu ini pintunya gede. Setiap ikan yang masuk dalam bubu ini dan jeratnya di sini, lalu di sini ada tempat besar. Nah, inilah namanya jerat. Ketika mereka sampai di sini, untuk mereka keluar udah nggak bisa lagi. Itu jerat. Lalu ketika iblis junior itu berpikir, pimpinan itu berpikir apa yang dikatakan oleh iblis junior. Boleh juga usulnya anak. Oleh sebab itu, baiklah. Kepada semua kita, kata pimpinan, mulai saat ini sebarkan kepada dunia supaya dunia menunda-nunda pertobatan dulu. Karena apa? Karena Tuhan masih lama lagi datang. Oleh sebab itu, bisikkan kepada dunia,
Yang mau tidur, silakan tidur. Yang mau berbuat semaunya, silakan mau berbuat semaunya. Nanti kalau udah ada tanda-tandanya, baru kita beramai-ramai. Ini dari sisi manusia. Karena sudah banyak manusia yang terjerat, nanti kita bertobat setelah Yesus datang. Dari ilustrasi tadi itu saya tidak katakan konferensi itu benar-benar terjadi. Tapi saya mau katakan iblis tidak lelah untuk bekerja. Bagaimana supaya semakin banyak yang terjerat dalam bubu ikan ini. Saya tidak katakan bahwa kejadian itu terjadi. Tapi apa yang dikatakan oleh iblis junior itu, melihat keadaan dunia sekarang ini, banyak orang yang tidak peduli, banyak orang yang hidup seakan-akan benar-benar Tuhan itu gak pernah datang, lalu hidup semaunya. Tahun 2003, seorang pendeta Marga Sibuaya, kejadian 10 November 2003, mereka mengatakan bahwa Yesus akan datang. Masih ingat itu ya? Mengapil atau mengapul Sibuaya, mengapin Sibuaya. Mengatakan bahwa Yesus datang 10 November 2003, itu berarti 2021 tahun yang lalu. 2021 tahun yang lalu. Bahwa Yesus akan datang, lalu semua jemaat menjual harta miliknya. Lalu mereka datang ke tempat yang tinggi untuk dijemput oleh Tuhan. Tuhan katakan, anak saja nggak tahu. Malaikat pun nggak tahu. Bapak Ibu, saya tidak katakan bahwa apa yang iblis junior tadi katakan itu, manusia sudah terbuai dengan dunia ini. Saya tidak katakan bahwa manusia ada dalam praktek okultisme. Tidak. Bahwa manusia ada dalam praktek kriminal, akan berbuat semuanya. Jadi perampok, jadi pencuri, tidak. Saya tidak katakan bahwa manusia itu tidak suka memuji, tidak suka menyembah, tidak suka ke gereja, tidak. Namun percaya atau tidak, sadar atau tidak, buayan iblis itu membuat kita untuk semakin tidak peduli satu dengan yang lain. Saya tidak bisa membayangkan kalau dunia ini tanpa nasihat. Hari ini kan kita sedang dinasihati oleh firman Tuhan, betul? Kita kan? Hari ini Tuhan sedang menasihati kita lewat saya melalui firman Tuhan. Kemudian Tuhan menasihatkan kita. Coba bayangkan, tidak ada hari Minggu, tidak ada komsel, tidak ada ibadah di kantor hari Jumat, tidak ada dua keluarga, tidak ada firman Tuhan yang menasihati kita. Coba kita bayangkan apa yang terjadi dengan dunia ini. Dengan kita beribadah tiap hari Minggu, dengan kita melayani sebagai singer, sebagai pemain musik, sebagai M1, sebagai pengkhotbah. Dengan firman Tuhan terus disuarakan. Pertanyaan, apa acuh tak acuh hilang? Apa saling ketidakpedulian hilang? Saya tidak bisa bayangkan bagaimana dunia tanpa nasihat. Bagaimana dunia tanpa saling membangun. Saya tidak bisa bayangkan. Oleh sebab itu, dalam kalimat hiburan Paulus kepada jemaat di Tesalonika dan hiburan juga kepada kita, apa yang Paulus katakan di dalam ayat yang keempat, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Kenapa? Ayat yang kelima berkata begini, karena kamu semua adalah anak-anak terang, anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, Paulus ingin menegaskan kepada kita posisi kita sebagai anak Tuhan. Nih, posisi Gilbert sebagai anak Tuhan. Yang pertama, kita tidak hidup dalam kegelapan. Jelas? Yang kedua, kita bukan orang-orang malam. Melainkan bahwa kita adalah anak-anak terang. Anak terang di sini adalah orang-orang yang bebas dari rasa takut. Orang-orang yang bebas dari ketidakpastian dan ketidaknyamanan. Kita adalah anak terang, kita adalah anak-anak siang yang selalu berkata dan bertindak baik. Jelas Bapak Ibu, kekristenan orang-orang Tesalonika saat itu bahwa mereka adalah anak-anak siang, anak-anak terang, bukan anak-anak gelap atau anak-anak malam. Jelas sekali. Makanya ketika mendengar ini pasti orang Tesalonika berkata, oh benar ya. Ketika Paulus menghibur mereka, ini bukan lip service dari Paulus loh.
Bukan lip service yang mengatakan karena mereka sedang berduka, karena mereka terus sedang diserang oleh isu-isu tentang iman Kristen, lalu Paulus lip service deh. Begini deh jemaat Tesalonika. Saya tahu kalian bukan anak-anak gelap. Saya tahu kalian bukan anak-anak malam. Kalian anak-anak siang loh. Kalian anak-anak terang loh. Bayangkan, Paulus tahu benar siapa mereka, tapi penekanannya sangat tegas. Coba buka ayat yang kelima. Dan ayat yang keenam. Kita baca sama-sama ya, dan ayat yang keenam deh. Ayat yang kelima dulu. Ayat yang kelima dulu. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena kamu semua adalah dan kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ayat ke-6. Sebab itu, 1, 2, 3. Sebab itu, baiklah jangan tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Mungkin di bis junior tadi itu baca ini. Ayo kita buat manusia sekarang tidur. Enggak peduli apa yang terjadi. Kita kalau masuk, siapa yang suka naik busway atau MRT? Atau KRL? Atau lift? Kita anak-anak lift ya, anak-anak KRL ya. Anak-anak angkot gak berdiri sih, anak-anak Metro Mini. Begitu orang sekarang naik KRL, begitu orang sekarang naik MRT, naik Transjakarta, begitu masuk udah penuh berdiri. Begitu berdiri gini kan, ngapain? Jadi generasi nunduk. Kalau keretanya ngerem, copet bebas ini, copet bebas. Saya nggak katakan kalau orang main handphone jadi generasi yang tidak peduli, enggak. Saya nyampe di Jakarta dulu tahun 90-an lah. Kita duduk orang masih suka misi bang, gitu. Misi bang. Sekarang udah jarang loh. Kenapa? Karena yang lagi duduk kita main handphone, kita juga main handphone. Kalau kita permisi, misi bang nggak didengerin. So, semua jadi generasi nunduk. Saya nggak katakan jangan main handphone, enggak. Tapi pesan firman Tuhan ini, karena kita adalah anak-anak siang, karena kita adalah anak-anak terang, baiklah kita jangan tidur. Maksud Paulus di sini adalah rohanimu jangan sampai tidur. Rohmu harus senantiasa terkoneksi apapun yang kamu lakukan. Masih ingat apa yang terjadi dengan 5 gadis bijak dan 5 gadis bijaksana? Bodoh. Dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Mereka punya kesempatan yang sama. Mereka punya waktu yang sama. Mereka punya tujuan yang sama. Tapi kenapa dikatakan 5 bijak, 5 bodoh? Karena mereka tidak punya persiapan. Makanya Paulus katakan yang pertama, jangan tidur. Jangan malas rohani. Tahu Bapak Ibu malas rohani? Salah satu ciri-ciri malas rohani adalah lihat-lihat pengkhotbah, siapa pengkhotbah yang menurut dia oke. Lihat WL, siapa yang menurut dia WL. Oke. Lihat pemain musik, siapa yang menurut dia pemain musik oke. Jangan tidur. Sekaligus saya membangunkan yang sedang tidur. Ada nggak ada ya? Kemudian tetap berjaga-jaga. Berjaga-jaga dibutuhkan konsentrasi dan daya tahan yang tinggi. Bapak Ibu kalau lagi jaga di rumah sakit, saya pernah jaga saudara saya di rumah sakit. Saya udah pernah kesaksian ya, sedikit mengulangi. Ipar saya opnam berbulan-bulan dengan peralatan ICU di kamar biasa, tapi peralatannya ICU. Di sini saya jaga dan kesempatan saya untuk ipar saya ini belum bertobat. Saya jaga siang dan malam. Tahun 2000 saya baru menikah dengan istri saat itu. Saya jaga, dulu belum ada zaman handphone, udah ada zaman handphone, zaman pager. Kalau ada handphone mungkin saya nggak ngantuk kan. Begitu dokter datang, salah satu dokter yang terkenal di rumah sakit Medistra, profesor apa ya, lupa. Dokter ini datang 11:30.
Saya pikir dia baru dari rumah, ternyata enggak. Karena kalau dokter yang terkenal itu dia praktek di rumah sakit ini, dia praktek di rumah sakit ini, dia praktek di rumah sakit ini, praktek di rumah sakit ini. Dia hanya melihat di tempat tidur itu kan ada kertas gitu ya. Dia hanya melihat begini, terus gini, terus cek, lihat mata, lihat ini. Bayarannya tinggi ya. Kalau kelas 1, kelas 2 dengan VIP bayaran dokter beda-beda ya. Gitu. Saya pernah tertidur. Dokter itu datang, saya tidur, dokter itu pergi, saya tidur. Lalu saya kebangun. Di kebangun inilah saya bangun terus. Saya bangun. Kok dokter nggak datang. Lalu saya ke ruang perawat. Suster mau tanya, dokternya datang jam berapa? Oh tadi udah datang. Mungkin Bapak ketiduran. Itu bukan berjaga-jaga. Berjaga-jaga yang dimaksud di sini adalah siap sedia, terjaga, dan jangan sampai tidak tertidur. Itu arti berjaga-jaga. Jadi mata kita melek mau kayak manapun, jangan sampai tidur. Boleh ngantuk, bisa saja ngantuk. Boleh baringan, bisa saja, tapi tetap jaga. Itu arti berjaga-jaga. Dan kata sadar di sini adalah arti katanya nepo, tidak mabuk. Dengan kata lain begini, sebab itu jangan kita tidur, jangan kamu harus berjaga-jaga dan jangan mabuk. Pertanyaan buat kita adalah, bisa nggak kita tampilkan ketidaktiduran kita, keberjaga-jagaan kita, dan ketidakmabukan kita. Kita bisa tampilkan ke tengah-tengah dunia, lalu kita memberi warna dan memberi rasa kepada dunia, sehingga dunia menjadi sama warna dengan kita. Atau ternyata apa yang Iblis Junior tadi katakan itu, justru kita terkontaminasi. Karena kita apa? Karena kita tidur. Karena kita apa? Karena kita tidak berjaga-jaga. Karena kita apa? Karena kita mabuk. Lalu akhirnya lama-kelamaan kita diberi warna oleh dunia. Lalu kita berkata, oh iya. Toh juga iblis masih lama, toh juga Tuhan masih lama lagi. Toh juga Tuhan masih lama lagi. Kalau sebab itu, udahlah, senang-senang aja lah. Nah, apa poin yang bisa kita ambil dari renungan kita pada pagi menjelang siang hari ini? Yang pertama, sadar bahwa saya, Bapak Ibu, jemaat Gribers adalah anak-anak terang, anak-anak siang yang memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan menyuruh kita menjadi anak senang bukan tanpa senjata, bukan tanpa kekuatan, bukan tanpa apapun. Tapi Tuhan menjadikan kita anak terang karena kita memiliki iman, memiliki pengharapan, dan memiliki kasih. Pertanyaan, bagaimana sikap kita di akhir zaman ini? Apakah kita harus terus memancarkan terang itu? Kemarin saya tanya, Yud, boleh saya tanya, Bung Seni udah tahu. Boleh saya tanya Pak Syamsuri? Oke, Alkitab katakan, jadilah terang atau kamu adalah terang. Yang Alkitab katakan apa? Jadilah terang atau kamu adalah terang dunia. Anti, karena saya lihat muka Anti lagi berpikir. Apa yang Alkitab katakan? Kamu adalah terang dunia atau jadilah terang dunia. Jangan dikasih, jangan dong, mentang-mentang pacarnya. Apa yang tercatat, Ti? Kamu adalah terang dunia atau jadilah terang dunia? Pak Syamsuri? Jadilah? Oke, siapa yang setuju dengan Pak Syamsuri? Siapa yang tidak setuju dengan Pak Syamsuri? Loh. Oke. Apa yang Alkitab katakan dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16? Kamu adalah terang dunia atau jadilah terang dunia? Siapa yang setuju? Siapa yang setuju? Jadilah terang dunia. Angkat tangan, Pak. Siapa yang setuju? Bang Johan. Saya nggak tanya Bang Naldo, Bang Pagem. Putri, kamu setuju yang mana? Jadilah terang dunia atau kamu adalah terang dunia? Oke. Apa yang kita katakan? Jadilah terang dunia atau kamu adalah terang dunia?
Berarti benar gak kata Alkitab itu kita bukan anak-anak malam atau kita bukan anak kegelapan? Katakan, saya adalah terang dunia. Tampilkan itu kepada kapanpun, termasuk Pak Syam Suri. Pak Syam, bukan jadilah terang dunia. Kemarin anak-anak itu banyak yang terjebak. Lalu datanglah Opa Sandy. Kan ke anak-anak cute. Lah kalau saya panggil om, anak saya panggil apa? Banyak yang lupa. Kita masih belajar untuk jadi terang. Tidak. Karena kita adalah terang itu. Amin. Jadi untuk menyikapi tentang akhir zaman ini, terang itu yang harus kita tampilkan. Makanya kita katakan nggak mungkin terang itu diletakkan di bawah gantang. Betul? Kalau lampu ini ditaruh di samping, lampu ini taruh di samping, maka terangnya akan beda. Betul? Maka terang itu akan semakin terang ketika dia di atas. Nggak mungkin lampu ini ditaruh di samping atau apalagi di bawah. Nggak terang. Maaf ya Pak Syam. Nggak, untuk mengingatkan kita semua loh. Bahwa masih banyak di antara kita yang berpikir, jadilah terang dunia, jadilah garam dunia. Tidak, sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita adalah garam dan terang dunia. Amin. Karena Yesus itu sudah tinggal di dalam kita. Oleh sebab itu, hal yang penting yang kita lakukan untuk kita menyikapi tentang akhir zaman ini. Yang pertama, sadar bahwa kita adalah anak-anak terang. Saya percaya ketika kita sadar kita adalah anak-anak terang, mau kita di rumah, mau kita di kantor, mau kita di sosial manapun, kita akan tampilkan anak-anak terang. Amin. Saya nggak suka loh dengan istilah ABS. Asal Bapak senang. Saya nggak suka. Saya nggak suka. Begitu bos pergi, begitu bos ada, betul. Oleh sebab itu, tampilkan anak-anak yuk, tampilkan terangmu dimanapun kamu berada. Kita Smart Grip tampilkan, jangan pernah malu. Itu makanya saya keras katakan, di depan kita itu ada logo Tritunggal. Saya mau kita memancarkan jadi gereja yang paling oke di tempat ini. Gereja kita ini kan begitu masuk sebelah kiri GBI, maju dikit sebelah kanan HKBP, betul kan? Begitu kita belok kanan, kita kan belok kanan ke sini. Sebelum belok kanan ke sini lurus dikit di hook situ, itu ada gereja yang ruko putih. Kalau lurus terus itulah gereja kita dulu, Blok H. Nah sebelum kita ada gereja, di sana ada Abalov di Blok H atau Blok J. Harusnya kalau Tuhan melihat dari surga, lokasi yang paling terang adalah lokasi Ruko Golden. Yang paling terang, yang wattnya masih oke, Blok G. Blok G berapa dulu, Ti? 16, bukan 2324 ya? 15-16. Kenapa? Karena saya dan saudara adalah anak-anak terang. Sadar. Jangan tidur rohani kita. Jangan simpan terangmu. Kadang-kadang kan, gue tegur gak ya? Kita kan orang-orang Indonesia, gak enak tegur orang ya. Udah tahu orang itu salah, aduh. Saya juga masih berutang sama diri sendiri. Kayaknya kalau saya, iblis itu caranya gini, lu tegur, emang lu siapa? Emang lu lebih mulia? Betul. Tapi saya berpikir, kalau Tuhan bisa memakai orang yang kudus, maka tak satu pun orang di dunia ini bisa Tuhan pakai. Karena tidak ada yang kudus. Kalau dulu anak-anak, tetangga kita 20 tahun yang lalu lah, ada anak-anak nakal, lalu anak itu dipanggil sama yang nakalin anaknya, terus anak orang lain ini dinasihatin, deh jangan bulik tuh, kalau berteman baik-baik ya, terus ibunya tahu dinasihatin, oh mbak untung kamu nasihatin, kemarin dia bilang, ma aku nakal dinasihatin tante itu, iya, oke, itu 20 tahun yang lalu. Sekarang kita nasihatin orang, anak lu nasihatin doang anak sendiri. Emang lu anak lu siapa? Tuh. Urus diri sendiri. Kita masih bisa memancarkan terang itu enggak? Masih bisa memberi rasa enggak?
Karena kita adalah garam dunia tadi. Oke, siap? Jadi terang, amin? Jadi sikap kita di tengah-tengah zaman akhir ini harus bisa jadi terang dimanapun. Di kantor, di tengah-tengah arisan, di mana aja ya. Di tengah-tengah alumni, kalau alumni kan ada yang nggak seagama dengan kita ya. Macam-macam lah, di kantor juga begitu. Pertanyaan yang kedua, poin yang kedua, bagaimana supaya kita bisa lebih menyikapi zaman ini setelah kita tahu anak terang. Mari kita buka ayat 9 dan ayat 10, kita baca sama-sama. Ayat 9 dan ayat 10 kita baca. Ini saya senang dengar kalimat ini. Saya senang sekali. Ganti kata kita dengan saya ya. Setuju ya? Ganti kata kita dengan saya. 1, 2, 3. Karena Allah tidak menetapkan saya untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan saya. Ayat 10. Yang sudah mati untuk saya, supaya entah saya berjaga-jaga, entah tidur, saya hidup bersama-sama dengan dia. Poin kedua, sekaligus poin terakhir. Kalau tadi bagaimana menyikapi dunia ini, bagaimana menyikapi zaman akhir ini. Poin pertama tadi apa? Tahu dan sadar bahwa kita adalah anak-anak terang. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Amin. Banyak orang ketika sedang menghadapi masalah, ketika sedang divonis oleh dokter, ketika sedang dikatakan, Bu, ibu begini, kenapa bisa begini? Rasa-rasanya Tuhan tidak bersama dengan dia. Bisa dibayangkan enggak? Kalau paradigma kita berpikir bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan saya, dengan tanda-tanda keadaan saya baik, keuangan saya baik, kesehatan saya baik. Coba buktikan, di mana di dunia ini yang keadaan baik, yang keadaan sehat, yang keuangannya baik, itu tanda bahwa itu karena ada Tuhan. Saya mau katakan begini, kalau soal kaya, saya nggak tahu siapa Elon Musk itu Kristen nggak? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu ya. Siapa bos Microsoft Amerika? Bill Gates. Saya nggak tahu Kristen nggak itu. Saya nggak tahu. Soal kaya, banyak orang lebih kaya dari orang Kristen. Soal disiplin, banyak orang lebih disiplin dari orang Kristen. Ini orang-orang yang pergi ke Jepang nih. Di Jepang itu kalau pintu kereta udah keluar, selama belum ada orang yang keluar, ada orang yang keluar tapi mungkin dia duduknya di sana gitu loh. Ya kan? Ini kita naik KRL, yang naik dan yang turun bareng-barengan. Jadi saya begini, yang turun begini. Saya nggak tahu. Itu yang naik turun itu orang Kristen lagi nenteng Alkitab. Yang naik lift begitu pula. Kan harus yang keluar dulu. Baru yang naik, yang masuk, betul kan? Nah kalau begitu gimana? Kejepit lift dua-duanya. Betul? Betul kan? Orang Kristen jauh lebih miskin. Dan lebih parahnya lagi, ada orang baru pulang gereja nenteng Alkitab. Gue gak suka sama penitanya tadi. Baru 20 meter belakangin gereja. Gak asik, gak kayak Bang Reo. Lucu, enggak. Baru ninggalin gereja 20 meter. Coba. Kalau dia tahu ada Tuhan bersama-sama dengan dia, kalau dia tahu bahwa dia tidak akan ditimpa murka, ya Allah kebangatan kita ngomongin orang, ya Allah kebangatan kita hidup, brengsek. Kita nggak ditimpa murka loh tadi ayat 9. Masih mau hidup acak-adul, amburadul. Saya, istri pernah bilang begini, kok anak-anak sekarang dikit-dikit jir gitu ya. Gue juga SMP udah kayak gitu katanya. Tapi benar gak itu kalimat? Benar loh. Ya kan? Anak-anak jangan ya. Hani, Hosana, ini Pak Gembala suruh kalian di sini supaya dengar khotbah ini. Kairan alias apa lagi nih? Ya? Winnie. Jana mana Jun? Gak ikut. Jangan ya. Kalian anak-anak terang loh.
anak-anak terang, dan Tuhan selalu ada bersama kalian. Amin. Amin. Tuhan setia dan kalian tidak akan ditimpa murka. Saya ingat ayat 9 ini, kalau kita tidak akan ditimpa murka, kebangatan kalau saya tidak menampilkan gaya Kristen yang sebaiknya, gaya Kristen yang sebenarnya, gaya Kristen yang Tuhan harapkan. Amin. Siap jadi anak-anak terang selalu? Siap jadi anak-anak siang? Amin. Siap memancarkan terang dan memberi rasa? Ingat loh, menjadi terang itu lilin. Lilin itu siap dibakar. Betul? Garam itu nggak akan memberi rasa kalau dia nggak meleleh dulu, kalau dia nggak hancur dulu. Siap nggak jadi hancur? Loh, iya kan? Lilin jadi terang, lama-lama mau sekeras apapun lilin, lama-lama meleleh juga kan? Iya kan? Ini mungkin lampu, mungkin 10 tahun. Tapi siap-siap kita berbayar kan? Siap gak jadi hancur-hancuran? Bahasa ekstrimnya. Harus siap. Kenapa? Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada hari ini. Sebagaimana jemaat di Tesalonika diingatkan oleh Rasul Paulus, bagaimana mereka hidup di tengah-tengah zaman yang tidak baik, di tengah-tengah lingkungan yang sudah rusak, di tengah-tengah keadaan yang tidak bersahabat, bahkan di tengah-tengah rasa duka yang begitu mendalam dirasakan oleh jemaat di Tesalonika. Penghiburan Paulus justru jelas dan seharusnya itu jadi cambuk, tidak hanya buat orang Tesalonika, tapi buat kami jemaat Gribers saat ini, bahwa kami adalah anak-anak terang, bukan anak-anak siang. Bukan sudah sewajarnya, tapi sudah seharusnya kami menampilkan terang itu ya Tuhan. Apapun keadaannya, dimanapun kami berada. Kami enggak seperti bunglon. Kalau komunitas yang kami hadapi warnanya hijau, ya kami jadi warna hijau. Komunitasnya warna hitam, ya kami juga hitam. Tapi Tuhan nyatakan kami, supaya kami tidak tidur, rohaninya tidak tidur, tidak suam-suam kuku. Dimanapun komunitas kami berada, rohani kami adalah rohani yang cerah, enggak ngantuk. Dan kami harus berjaga-jaga terus dan sadar, enggak mabuk oleh pengaruh apapun. Doaku ya Tuhan, buat kami semua, jemaat Gereja Rasuli Indonesia berkat ini. Tidak sedikit tantangan yang kami hadapi. Ada tantangan dalam keluarga, suami dengan istri, orang tua dengan anak, kami dengan mertua, dengan keluarga besar. Belum lagi masalah di kantor, masalah di perusahaan, masalah di mana saja. Tapi Tuhan ingatkan kami, apapun yang terjadi, tetaplah tampilkan terang itu. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa atas firman Tuhan. Amin.